guys, this is 3-in-1 Podcast. Kenalin, aku Odil, Aku Ara. aku Cece, aku Adel. Jadi di podcast kali ini tuh dan kedepannya kita tuh bakal bahas topik-topik yang deket sama cewek-cewek nih. Mulai dari pertemanan, terus relationship kayak love relationship gitu, terus fashion, idol dan masih banyak lagi ya kan guys? Betul. Nah, hari ini kita tuh mau bahas tentang apa sih guys? Nah, Kira-kira kalau yang paling deket sih biasanya kalau cewek-cewek itu kan paling gak jauh sama nongkrong nih. benar. Nah, biasanya Gak nongkrong gender itu kan sebelah doang ya yang iya, nongkrong ya. betul. Cewek juga Kita suka juga nongkrong. rajin banget nongkrong. Nah, makanya di sini kita mau bahas gimana sih pertemanan di cewek-cewek itu gitu. Apakah beda sama cowok-cowok atau misalnya kita tuh setiap nongkrong tuh biasanya ngobrolin apa sih? Apa yang dibahas? Terus biasanya ngapain aja gitu ya? Betul. Iya. Iya, kalau misalnya kita ini ya apa? Bahas dulu gender sebelah. Kalau misalnya nongkrong tuh kan kebanyakan dari mereka tuh ngebahasnya awalnya mabar. Mabar dulu. Abis mabar tuh kayak lama-lamaan makin malam tuh iya bola, terus kayak politik yang berat-berat itu agama, terus masalah hidup dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya cewek tuh lebih ke yang ringan-ringan sih ya, nggak bawa-bawa politik kayak gender sebelah gitu. Malah lebih ke ya daily aja nggak sih? Iya. Cewek Mostly gitu. gosip sih sebenarnya. As always itu wajib sih Itu gosip. namanya cewek. Tapi nggak mungkin kan kita di sini gosip. Iya. Iya, jadi kita di sini itu bakal lebih ngebahasnya berarti hari ini apa tentang pertemanan sih ya? Ya, friendship antara ciwi-ciwi. Betul. Kayak bagaimana sih woman support woman dan pertemanan itu tuh terjalin di antara cewek-cewek gitu. Iya, benar. Kalau Teh Udil sendiri nih, gimana sih gaya pertemanannya biasanya gitu? Gaya pertemanannya, aku adalah teman yang sangat loyal dan royal ya teman-teman. Jadi aku tidak pernah menusuk dari belakang, tapi bohong enggak ya. Bercanda. Aku bener orangnya itu sih kayaknya. chill ya, orangnya santai, temenan sama siapa aja. Asal orangnya asik, itu bisa diajak ngobrol bareng. Terus frekuensi juga karena aku orangnya suka agak receh, jadi harus punya temen yang bisa mengimbangi kerecehan aku gitu sih. Baik sih Udil, soalnya waktu itu pernah ada satu momen waktu kita lagi ngadain event. Apa tuh? Aku tuh ada sesuatu yang sangat urgent banget sampai harus ke kosan. Udil tuh mau loh nganterin aku. Panggilan alam. Bukan, itu mah bukan. Udil mau nganterin aku sampai panas ya. Yang berjam-jam itu ya. Yang nyampe-nyampe dimarahin. Tapi kalau kalian itu biasanya tipe temenan yang temenan sama siapapun atau ngebedain kayak temen yang udah cuma temen kenal doang atau temen yang benar-benar deket kemana-mana bareng terus cerita apa-apa gitu atau gimana? Sebenarnya bukan ngebedain sih, cuma lebih ke respon kita alami aja ya. Kalau misalnya emang udah deket juga pasti, apalagi cewek gitu kan pasti circle-circlean gak sih? Iya, benar. Circle-circlean. Jadi kalau misalnya udah sama circle-nya ya pasti apapun dibahas sampai ke hal-hal yang agak-agak berbau-bau privasi juga dibahas ya kalau misalnya di circle. Tapi kalau misalnya kayak yang cuma sebatas sama sekelas, temen kelompok gitu-gitu mah ya seperlunya aja lah, nggak mungkin oversharing juga nggak sih? Iya, benar. Karena ya punya kedekatannya masing-masing lah. Yang nggak seharusnya nggak usah diomongin nggak sih? Betul. Dan kadang kan ada orang yang kayak dia tuh kenal sama banyak orang tapi untuk punya temen tuh kayak gimana ya, maksudnya dia kenal banyak orang tapi yang dia anggap benar-benar sahabat kayak the one itu tuh ya orang-orang itu terus gitu. Kayak aku juga kan sebenarnya pemalu, terus temen aku juga gak banyak, bisa dihitung pakai jari gitu siapapun, terus itu aja karena emang aku itu tipe orang yang pemalu banget dan nggak bisa bangun apa sih good conversation with someone new gitu. Saya buat making first conversation. Iya, karena ya itu pemalu itu. Terus tapi kalau misalnya udah deket Jadi malu-maluin. Iya, malu. Iya sih, lebih ke malu-maluin Jadi ya. Iya. Cuman I could be royal too and loyal and everything. So, kalian gimana? Kalau aku memang bisa temenan sama siapa aja, cuman aku tuh selalu membagi-bagi. Jadi kayak ini orangnya cocok buat kerkol misalkan itu. Terus ini si A orangnya cocok buat diajak curhat tentang percintaan, tentang keluarga, tentang apalah pokoknya. Terus si C cocoknya misalkan buat hangout doang. Jadi ada beberapa yang di kelompoknya masing-masing, tapi bukannya maksudnya membeda-bedakan ya, cuman kadang kan
kalau misalkan ada nih temen kerkom terus kita ajak curhat malah suka nggak masuk gitu Iya. topiknya gitu sih. Kayak kalau Adele. aku. Angkatan Adele. Enggak bilang gitu. Iya. Jadi setiap orang di hidup aku tuh punya porsinya masing-masing gitu. Kalau Ica nih dari tadi diam, gimana pertemanannya? Biasa aja. Sekarang ada lagi dekat sama siapa gitu? Circle. Berarti kamu tuh termasuk yang enggak Kesini. kesana kesini gitu, Sini enggak kayak masuk, spesifik kesana sama satu orang gitu. Sebenarnya aku punya, cuman ya nggak semua orang tahu ya, maksudnya kayak ya kayak tadi Ujel kan punya temennya masing-masing, kayak ada teman curhat, kemana-mana bareng, itu kan beda-beda ya. Mungkin kalau misalkan satu kelas atau kampus kayak ya udah sekadar di situ aja, ngerti gak sih? Tuh karena ada sesuatu hal mungkin yang nggak harus terjadi lagi. Oke. Ada cerita tersendiri lah. See. Yang pertemanan. Tapi sebenarnya menurut kalian kalau misalnya teman juga harus pilih-pilih, nggak sih? Maksud pilih-pilih di sini tuh bukan kayak yang nyarinya yang kaya, enggak, bukan kayak gitu, atau kayak yang nyarinya yang apa ya? Pinter gitu, yang Misalnya spesifik, pintar, yang lebih gitu ya. spesifik itu bukan pilih-pilih gitu, maksudnya cuma karena kan kalau misalnya salah pilih juga sebenarnya bisa ngebahayain Ya. ke kitanya juga gitu loh. Mempengaruhi kita ya berarti. Kalau misalnya kayak kita misalnya salah pilih teman, terus kita udah percaya sama dia, misalnya ada satu orang atau sama siapa, terus kita tuh udah cerita kayak masalah pribadi kita spesifik atau kayak gimana, terus tiba-tiba ternyata orang yang kita percayain itu dia tuh malah ngumbar-umbarin gitu kan, itu jadi bahaya ke kita juga. Iya, Benar sih, benar. Itu mah harus wajib. Iya, Maksudnya makanya- kayak bukan diwajibin ya, kayak maksudnya pilih-pilih temen tuh enggak ya. Karena Iya. temen tuh kan ada porsi masing-masing ya. Ada kayak ya udah teman biasa, sahabat. Tapi kalau misalkan buat teman dekat, menurut aku itu emang harus banget. Iya, banget, selektif. Apalagi temen itu pasti ada seleknya kan, renggangnya lah. Tapi di saat itulah kita tahu gimana sifat seseorang itu. Iya sih, Antara dia bakal balik buat temenan atau enggak. kalau ngejauh. Iya. Tapi kebanyakan kalau misalnya yang udah slack terus mutusin buat balik lagi baik, itu tuh Jadi yang bakal awet gening. Iya, percaya. Ya, mungkin kalau yang enggak karena ada sesuatu hal yang Tidak bisa ditolerir. Bisa diterima, iya. Sampai akhirnya jadinya jauh, jadinya nggak temenan lagi. Tapi kalau misalnya bisa nerima, justru jatuh-jatuhnya malah jadi kayak soulmate gak sih? Maksudnya tuh kayak kita tahu dia kayak gimana, dia tahu kita kayak gimana gitu. Aja bisa deket lagi, mau udah seslek apapun juga bisa deket lagi gitu loh. Iya, Dan iya. itu tuh nggak gampang ya nyari orang kayak gitu ya. Apalagi di zaman sekarang yang banyak muka-muka beribu-ribu muka segitasi. Poker face. Tapi kalian pernah gak sih ngalamin gitu berantem sama temen dekat kalian, tapi akhirnya balik lagi gitu temennya? pasti ada ya. Kalau menurut aku ya benar yang tadi kata Ara, kalau temenan itu harus ada berantemnya dulu. Ya kan kita. Nah, Ya, contohnya kalian Ara gimana sama guys? Ade. Udah berantem belum sama temennya? Harus ribut dulu baru chemistry-nya tuh lebih dapat lagi. Iya. Tapi emang pada dasarnya kan emang semua orang itu nggak ada yang 100% cocok ya. Kayak kita sama orang tua kita yang dari kecil pun kadang ada cekcoknya, ada berantemnya, ada beda Wajar, pendapatnya. wajar. Jadi wajar aja sih sebenarnya kalau misalkan kita sekarang pun udah deket banget tapi masih ada Iya. bedanya gitu. Karena beda itu indah. Tapi beda pun ya gitu tadi tergantung orangnya. Iya, Kalau misalnya tergantung ternyata beda dan nggak cocok ya tetap jadi musuh gitu loh. Ya tergantung nggak permasalahannya juga nggak sih? Iya tergantung permasalahannya juga. Dan kalau misalnya udah saling ngerti gitu mah sebenarnya enak sih, kayak kita tuh gak perlu jadi orang lain di depan dia gitu. Kayak misalnya kita hari ini lagi bad mood ketemu dia, kita apa cuek-cuek ya udah gitu, dan dia gak ada yang ngerasa gak enak kayak itu. Kenapa sih? Iya. Kok mungkin aku sih? Pasti kalau aku gak kayak gitu gening. Jadi Karena kayak udah tahu, ya. oh dia udah kayaknya tahu lagi otaknya. bad mood gitu, nggak gimana juga. Dan Udilnya juga kayak aku ngebautin Adele kayak gak enak gak sih? Gimana tuh jadi kayak fake gitu, enggak ya? Jadi udah kali ngerti. Tapi kalau kalian percaya gak sih temen musiman? Percaya banget. Contohnya banyak nggak sih? Contohnya Del? coba ceritain. Teman musiman itu teman yang datang pas ada butuhnya doang, alias BTB. Oh jadi menurut kamu teman musiman tuh temen yang datang kalau ada butuhnya doang? Iya. Oke.
Kayaknya aku pernah ngerasain sih itu, tapi zaman sekolah sih. Kalau di kampus alhamdulillah nggak ada ya, dan jangan pernah ada lagi orang-orang kayak gitu. Soalnya aku tuh tipe orang yang selalu nge-cut off orang. Atau kalau misalkan aku nih lagi marah sama Adele, masalahnya sebenarnya nggak gede, cuman karena aku tuh orangnya kayak bukan dendam sih, tapi males nih lihat muka orang ini gitu. Jadi kadang aku diemin, bahkan pernah ada yang aku diemin sampai 1 bulan nggak chatan. Dan selama di kampus pun aku nggak pernah tegur sapa sama orang itu, sampai akhirnya orang itu nggak paham lah salah aku apa ya. Nah, saya suka orang seperti itu. Jadi salah ya, jadi mengakui kesalahan ya kan. Tapi maksudnya bukan karena pengen minta maafnya dari dia, tapi kan karena dia tahu salahnya dia, ya emang harusnya minta maaf gitu. Tapi akhirnya udah kita semakin dekat sampai sekarang gitu sih. Syahrat, teman musiman menurut kamu kayak gimana? Ya. Kalau buat aku teman musiman, menurut aku ya teman musiman tuh pokoknya berhubungan sama setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah menurut aku teman musiman tuh kayak gitu. Kayak aku dulu awal-awal masuk kuliah tuh teman dekat sama si A, B, C. Sekarang sisa tinggal A doang gitu. Yang B sama C-nya udah di semester 3 juga udah bubar gitu. Nah, udah. Itu menurut aku teman musiman yang kayak gitu sih. Dan aku juga ya percaya aja, mungkin emang aku berteman sama dia emang buat astagfirullah Bangor lihat. Dan aku kalau misalnya temenan juga percaya kayak aku dekat sama si B sama si C kan tadi A B C gitu. Nah sama si A aku sampai sekarang masih dekat, tapi sama si B sama si C tuh udah nggak deket. Dan aku tuh percaya mungkin mereka emang dihadirin di hidup aku tuh buat di semester 1 sampai 3 doang gitu. Dan kalau dipikir-pikir juga emang iya sih semester 1 sampai 3 tuh kan masih adaptasi dan lain-lain gitu loh. Dan memang aku butuh teman kayak mereka gitu istilahnya mah. Dan sekarang kayak udah mulai banyak temen semester 4 ke sana, udah punya circle-nya masing-masing, udah masing-masing ya udah, tapi emang nggak jadi musuhan juga. Cuma emang nggak sedekat itu aja. Menurut aku temen musiman tuh yang kayak gitu sih. Kayak ada masanya tersendiri lah. Adel, Aku mau nanya kamu, kalau kamu punya nggak sih kayak temen SMA atau temen SMP yang sampai deket sampai sekarang gitu? Atau cuman deketnya tuh pasti masa kalau di SMA punya sahabat ya udah deketnya SMA doang, sekarang nggak deket. SMP punya sahabat deketnya SMP doang, sekarang nggak deket. Ada gak yang aku dari SD nih. Dari TK juga ada sih sebenarnya. sampai sekarang masih deket? Langgeng ya. TK, SD, Berarti dia mah nggak ada SMP, teman musiman. SMA tuh aku punya temen deket tuh sampai sekarang. Pokoknya nggak sampai los kontak tuh nggak. Itu masih dekat sampai sekarang. Cuman kalau musiman tuh ada tuh apa SMA biasa lah ya. Masih awal-awal terus masuk, orang-orangnya baru kan. Pernah nih ya kayak Ara, kayak pernah nih sama ini misalkan. Terus kesini karena kepotong corona juga kan. Nah pas masuk beda lagi tuh teman-temannya. Iya, Iya sih. musiman. Pas seleksi dengan sendirinya ya Iya, untuk corona tuh emang sih bener-bener. Tapi kalau kalian sendiri misalnya nih, teman kalian atau sahabat kalian gitu punya masalah sama cewek lain atau circle Kamu lain, nggak cerita sih yang tadi? kalian juga mau tahu? Itu kayak gimana? Kalau aku tuh, iya kalau menurut aku tuh teman musiman tuh teman yang cuma di masa itu doang. Kayak SMP punya sahabat ya udah, sahabatannya di SMP doang, SMA di SMA doang. Karena aku kebetulan kayak gitu, aku punya teman-teman di SMP deket banget. Tapi sampai sekarang tuh jadi kayak berjalan masing-masing gitu. SMA juga sama deket banget, kayak hampir pokoknya sedekat itu. Tapi pas sudah nggak di masa itu ya udah jadi masing-masing lagi gitu. Kalau aku kayak gitu. Kayaknya ini nggak tahu deh kuliah. Karena emang udah ngelanjutin ini ya Iya. hidupnya masing-masing. Apalagi kalau dari SMP SMA gitu emang SMP beda SMA udah jauh. Cuman kan- SMA beda kuliah, beda Iya. kampus udah jauh. Tapi kan ada gening yang masih Berlanjut temenan gitu. berlanjut. aku juga ada sih yang kayak gitu. ya. Sampai sekarang teman SMP ada. Cuman jarang ketemu aja tapi kontakan masih. Iya. Oke, back to the topic. Aku tuh mau nanya mulu ya, sorry ya. Nggak apa-apa. Kalau kalian nih misalnya punya teman atau sahabat kalian yang punya problem sama cewek lain atau circle lain, nah kalian itu bakal ngebela bisa-bisan teman kalian atau tipe yang netral atau tipe yang nggak mau ikut campur atau gimana? Ngebela teman. Baik, bener atau salah? Bener atau salah dibela? Misalnya musuhnya aku, musuh kalian juga nggak gitu? Iya. Coba Kalau aku ya pokoknya temen aku nomor 1, mau dia salah juga. Kalau ada masalah sama orang lain. Berarti kalau temannya selingkuh didukung dong.
Dukung ya Raya. Sesat guys. Kalau misalnya temannya selingkuh kita kan kalau misalnya kamu Selingkuhnya ganteng, kamu misalnya Enggak. aku sama Udil deket banget ya. Ya. Terus mantan kamu balik ke kelas nggak? Misalnya gini, Itu bukan contoh nggak sih Raya? enggak gini. Kalau misalnya kita sedekat kan, Oh, ya. terus kan kalau deket biasanya suka cerita tentang relationship-nya dong. Kayak kalau misalnya kita ngelihat si cowoknya tuh emang kayaknya red flag gitu atau kayak Ya, bukan green flag ya. red flag, red Reflect, flag. reflect. enggak dong. Ya triplek juga sih. Iya kalau misalnya kayak Udil suka Itu bisa kok di tit gitu. Oke. ya cerita tentang kayak cowoknya gitu. Terus tiba-tiba dia selingkuh tuh sebenarnya kalau misalnya selingkuh mau aku membenarkan teman akunya pun aku tanya dulu kayak kamu selingkuhnya kenapa gitu. Alasannya kenapa kalau misalnya kayak dan ternyata si cowok itunya tuh lebih lagi makin kayak orang gila misalnya pacarnya tuh emang mereka tuh udah toksik. Dan tiba-tiba gitu ya? temen aku iya stres. Terus aku juga kayak melihat potensi kayaknya kalau misalnya mereka lempeng-lempeng aja pacarannya teman aku bakal stres gitu. Terus tiba-tiba teman aku memilih buat selingkuh ya sok aja. Tapi Demi kebaikan kan. Ternyata berdasar kecuali kalau misalnya Udil punya pacar dan selama ini pacarnya perasaan fine aja. Udil juga nggak pernah nyeritain yang aneh-aneh tentang pacarnya. Tiba-tiba Udil cerita ke aku kayak Ara aku Yeah. selingkuh, aku punya pacar 2. Ya pasti aku marahin Udilnya juga gitu karena kayak ngapain sih gitu loh. Pacar kamu perasaan baik-baik aja gitu. Itu mah berarti kan emang salah temen akunya nih. Kecuali kalau misalnya kayak ada sebab akibat temen aku kayak gitu karena si cowoknya nyebelin, aku dukung. Tuh. Gimana Kecuali kalau situasi jadi ya? kalau jadi selingkuhan enggak ya. Kalau misalnya teman aku meskipun teman aku sendiri terus dia jadi selingkuhan itu baru aku gak dukung. Iya, gimana situasi kan? Ya. Kalau problemnya Oh my datang God. dari sesama cewek gimana? problemnya datang dari sesama cewek. Woman, support woman. Iya, misalnya kamu temenan sama Udil punya masalah sama cewek ini. Tapi si ini yang salah, kamu gimana? Ya membenarkan Udil. Kalau misalkan Oh my dia God. datang nih ngelabrak dia, kamu ikut ngelawan? Enggak. Karena pokoknya aku mah gini ya. Kayak itu masalah Udil sama cewek itu. Tapi aku membenarkan Udil. Tapi kalau misalnya saat mereka ribut ya udah aku nggak ikut akan campur. sedalam itu ikut campur. Alright. Anjay. Adel dong. Kamu Adel kayak dulu, speechless Adel gitu. dulu. Emang kamu nggak berpikiran kayak aku apa? Bela teman. Sih aku juga membela teman kayak misalnya nih Udil selingkuh. Terus si cowok yang Kenapa aku terus yang jadi pelaku selingkuh? si cowok ini tuh lebih baik dari segala hal. Aku juga bakal tetap dukung kamu gitu. Daripada sama si ya makanya gimana dulu konsepnya. Iya, Kecuali konsep. kalau misalnya pacarnya baik-baik aja, relationship teman aku ini tuh selempeng-lempeng aja, tiba-tiba teman akunya menyimpang, tiba-tiba selingkuh, baru aku itu Dimarahin. Nggak membenarkan. Iya, gitu maksudnya. Kamu sependapat juga? Bisa jadi. nah gak kayak gak setuju gitu ya. Aku mah PT-PT lah. Jadi menurut kamu gimana kalau misalnya ada Apa teman aku kayak gitu. Alhamdulillahnya teman aku sekarang nggak kayak gitu lagi karena udah nikah, udah punya anak. Alhamdulillah. Ya orang-orang ya sekarang udah pada nikah. Iya. Kalian target enggak? Gitu. Dulu juga dia nakal kok teman-teman. Aku selalu punya teman nakal kok. Ada masanya. Ada Nakal pada masanya. Tapi dia udah punya anak ya teman. Tapi ya teman-teman, aku gatal sekali pengen ngomongin dari tadi. Apapun permasalahannya, aku pribadi kalau perselingkuhan itu tidak benar. Apapun alasannya. Tidak, Misalnya cowoknya selingkuh duluan, terus ceweknya tiba-tiba ikutan selingkuh dan didukung, enggak. Karena aku pernah lihat langsung orang yang kayak gitu, terus kayak percuma gitu kalian cari alasan sebanyak apapun kalau ujung-ujungnya selingkuh buat apa gitu. Kayak nurunin value kalian dan menurunkan kualitas diri kalian gitu sih. Makanya kalau misalkan si cowoknya selingkuh ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Toh nanti juga dia kena sanksi sosialnya gitu kan. kalau diselingkuhin Punya karmanya ya. Kalau diselingkuhin gimana? kalau diselingkuhin cowok berarti porsi kemenangan, porsi kekalahan. Ya tergantung Ya, cowoknya. Kalau gimana cowoknya ya? jelek, gak tahu diri, Pernah sih aku ngerasa semua cewek mau sama dia itu karena porsi berarti kan kemenangan. aku dijauhin dari orang kayak dia. Gitu ya. Gitu enggak dia triplek. Si triplek itu. Ngapain coba kayak gitu? Kan sering pernah nggak sih kalian ngalamin nih diselingkuhin sama orang yang nggak cakep, udah nggak cakep selingkuh lagi? Itu namanya nggak diri. Ya aku pernah digituin. Berarti itu Apa kita temenan Dil? Berarti itu apa?
Berarti itu ruginya double. Nggak apa-apa, Udah sakit hati, muka juga bikin sakit mata. Sakit mata, sakit hati. Aduh. Seturut banget. Tapi gak apa-apa. Namanya Iya. juga proses pendewasaan. Iya, betul. Semoga Untuk nemuin yang Tambah dewasa. melalui hal-hal yang kayak gitu. Iya, bener. Siapa tahu kan nanti dapet jodohnya spek Massimo atau ya nanti kalau Manurios. nonton Pet Manurios. Manurios sebelum maksudnya, Manurios sebelum enggak. We never know. Kan sama ada nama ceweknya ada sih waktu itu aku pernah tahu. Udil Lailis bukan? Oh jelas. Gini dong. Jadi gitulah guys, pertemanan cewek-cewek itu ya. Sebenarnya kita tuh realistis aja sih, lebih Iya. ke realistis dan natural dan sejujur-jujurnya gitu. Natural Iya, tiap orang juga punya pendapat masing-masing. Kayak aku sama Adel mendahulukan teman nomor satu. Iya, Pokoknya teman nomor mau satu. teman aku salah juga. Betul. Jelas gitu. Pokoknya kita ride or die. Right or die. Ya. Gitu. Pokoknya temen aku ya kayak tadi lah, kecuali jadiin selingkuhan itu aku nggak banget ya, karena woman support woman itu harus selalu. Kalau misalnya temen aku jadi selingkuhan kan berarti aku kayak apa ya, nggak nge-support si selingkuhan. Gimana sih? Nggak nge-support si selingkuh, nggak nge-support pacar asli. Banget. Pacar Iya. aku. Kok jadi pacar aku? pacar temen aku. Gak nge-support dia selingkuhannya, tapi nge-support dia happy-nya gitu. Nggak nge-support pacarnya selingkuhan temen aku. Oke, ya paham. Berarti kan kalau pacarnya selingkuhan temen aku berarti cewek. Kalau aku ngedukung temen aku jadi selingkuhan berarti aku nggak support cewek selingkuhan temen selingkuhan. Oh iya intinya ya ngerti. Ngerti ya? Ngerti. Berarti itu nggak support woman. Oke. Tapi support friend. Yes. Tapi ya biasanya Gitu. tuh ciwi-ciwi ya, ciwi-ciwi ya, itu kayak ini, tahu gak sih guys, ciwi-ciwi itu kayak agen FBI. Kalau misalkan lagi cewek-cewek itu ya, kalau misalkan otaknya lagi mode siaga nih, kalau ada feeling kayak cowok aku selingkuh deh, kayak cowok aku chatan sama cewek lain, nah jangan denial, itu bener. Terus nanti tiba-tiba dapat satu bukti bisa mereka cari sampai ke akar-akarnya. Karena aku kayak gitu. Jadi bahkan intel ya? Ya, aku juga kayak gitu nih. Nah, bahkan aku tuh selalu menyimpan bukti-bukti perselingkuhan atau bukti-bukti yang bikin aku denial di Google Drive, dan sampai sekarang masih ada. Aku bikin dari tahun 2023. Jadi kalau misalkan lagi kangen orangnya kayak gitu ya. Jadi nggak jadi kangen lagi, soalnya kan kayak enak aja udah diselingkuhin tapi Tetap Dikangenin. dikangenin kan aneh ya kayak gitu. Jadi itu sebagai reminder kalau aku tuh dulu pernah diselingkuhin dan nggak boleh balik sama orang ini lagi gitu. Bahkan jangan Nggak worth it ya. jangan main-main ya, jangan main-main sama ciwi-ciwi, karena kalau misalkan udah jadi agen FBI sampai ke akar-akarnya pun pasti mereka cari, bener nggak? Betul. Apalagi kalau misalnya udah temenan dekat. Temen. Kalau cewek, gak tahu kalau misalnya gender sebelah gimana, tapi kalau misalnya cewek, dia mereka udah deket banget. Si cewek yang ini tuh mau ngejelek-jelekin, ngomongin pacarnya yang jelek, goreng patut juga nggak enak, ngerasa nggak enak itu loh, kayak kamu serius sama dia jelek anjir, sumpah kamu mau sama dia jelek, nggak apa-apa, cinta mah buta. Ya aku sebagai teman meskipun ngatain jelek tapi ya sok Ya atau kalau udah, lagi gitu dia ya. sok gitu loh. Jadi kayak kita tuh kalau misalnya udah dekat emang suka nggak ngerasa gak enak ya, Iya. kayak cungkring udah kayak triplek ngapain sih sumpah gitu, kayak kamu ngapain sih gitu mikirin terus yang cungkring itu, meskipun rada-rada bawa-bawa fisik atau kayak gimana ya, yang penting biar temen aku nggak sakit hati ya. Pasti relate lah, cewek-cewek pasti relate kayak gitu sih, kayak Kalau bilang jelek itu nggak enak. enak, tapi kalau misalnya udah putus. emang realnya gitu ya udah jelek banget. Iya gitu. Kalau misalnya udah deket tuh biasanya nggak ngerasa gak enak, dan yang dikatainnya juga emang nggak ngerasa Kayak nggak ngebela, enggak seganteng kayak gitu ya. Karena emang realita gitu. nah itu pun karena yang bilangnya udah deket. Coba kalau orang lain nggak serius kamu sama dia jelek banget, pasti kan marah juga Iya gak sih, sih, kayak gitu marah juga sakit pacar hati. sendiri gitu. Tapi kalau temen deket yang bilang pasti kayak ya Ya emang. Ya emang jelek ya.
gitu. Jadi guys, woman support woman tuh nggak melulu tentang cowok, tapi tentang banyak hal ya. Mulai Iya. dari baju yang kalian pakai, make up, film, tempat, dan banyak hal ya kan? Iya, dengan kasih saran ya. Kalau make up nih biasanya gini, misalkan aku suka ngonten make up nih kebetulan, terus aku tema make upnya Arabian look ke kampus lagi UTS tiba-tiba pakai Arabian look. Terus kalau misalkan ada yang marah, Udil, kamu tuh ngapain sih ke kampus pakai make up Arabian? Too much tahu katanya gitu. Ya macam dia. Terus kan aku gak mungkin ya kayak, apaan sih Del? Kan terserah aku, kan gak kayak gitu ya. Jadi itu tuh maksud ada tuh kayak perhatian lo sama aku, kayak takutnya nih aku tuh teman aku tuh diomongin sama orang lain karena make upnya terlalu too much gitu ke kampus, apalagi lagi UTS. Nah itu nggak apa-apa, biasanya kayak gitu ya kalau misalkan soal make up misalnya. Kalau yang lain apa guys? Baju sih biasanya aku kayak misalnya ada baju-baju yang menurut aku tuh bakal eye catching buat cowok-cowok. Nah aku tuh sebisa mungkin bilang gitu atau berusaha buat walaupun terus ngomongnya tuh jangan di depan banyak orang gitu, dibawa ke belakang, ngomong kayak pribadi biar dianya nggak malu. Baju sih sebenarnya. Baju terus atau kayak apa ya? Kalau perempuan tuh kan identik sama kayak wangi, Ya, bau badan bersih, ya, I know. kebersihan. Ya kalau misalnya deket, ya woman support womannya kayak pakai deodoran, enggak? Misalnya kayak langsung ngomong di belakang kayak kamu, jadi enggak secara halus itu kayak aku punya ini tahu kemarin nemu misalnya parfum murah tapi wanginya enak, sumpah kamu coba Ya, secara halus ya, enggak kayak secara halus. kamu bau sih ya beli parfum. Tapi di arah emang kayak gitu kalau udah kalau sama ke temen dekat dia mah kalau dekat. Kalau nggak dekat mah diomongin tahu. Iya kan? Ikan itu mah Nggak sengaja ya. nggak refleks. sengaja. Kalau ongkek juga kan Iya, kayak itu mah emang suka tiba-tiba aja. Ya gitulah maksudnya, karena kan yang kayak gitu juga mereka punya teman dekat masing-masing nggak sih? Iya, Maksudnya tuh pasti teman dekatnya juga ya pasti ngasih tahu kayak yang tadi baju lah, yang tadi inilah. Dan yang kita obrolin ini nggak tahu ya relate apa enggak sama ciwi-ciwi Sama lain ciwi-ciwi gitu. yang lain. Biasanya kalau misalnya cewek tuh ya gitu. In general ya. General terus kayak garis besarnya lah ya ngomongin kayak gitu lah. yang tadi ngebela temen, yang tadi ngasih tahu temen, yang tadi blak-blakan, yang tadi ngomongin ke cowoknya jelek. Kalau misalnya cowoknya red flag dan lain-lain itu pasti banyak cewek-cewek yang relate gitu. Tapi kebanyakan cewek yang relate kayak gitu tuh kalau misalnya di umum nggak terlalu nunjukin ya, cuma itu Iya. kayak internal sesama merekanya aja gitu, seblak-blakan dan lain-lainnya gitu. Tapi ini jadi reminder penting sih buat kita gitu ya, para cewek-cewek, enggak cewek-cewek aja sih, gender sebelah juga, semuanya. Kita tuh wajib jaga pola makan, kesehatan tubuh, karena kalau misalkan kitanya wangi, orang sekitar suka dengan wangi kita, kan kita juga jadi kayak wah gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita nggak jaga kebersihan, nggak jaga badan, nggak jaga kesehatan, orang-orang sekitar tuh kayak jadinya karena dampaknya juga gitu loh. Dan ya kasihan juga, maksudnya ya kita lebih kesadar diri aja lah gitu. Tahu Karena diri kan ya, bikin tahu gak diri. nyaman orang juga ya biasanya kayak gitu. Nah, itu. Tapi kalau misalnya selagi dia teman deket kita kasih tahu gak apa-apa dengan cara halus kayak tadi. Iya, itulah woman support woman ya, pertemanan di antara cewek-cewek yang Dan ternyata terjadi. pertemanan di antara cewek-cewek seblak-belakan itu. Iya. Udah deket. Gak ada lagi yang disekat-sekat apapun itu, ngerasa gak enak dan lain-lain gak ada. Iya, itu tuh di luar gosip dan yang lainnya. Itu baru yang positifnya ya. Kan kita nggak mungkin kan bahas gosip-gosipan di sini. Iya, gak mungkin kita bahas di kamera secara on. Gosip itu nomor satu sih, kalau cewek nongkrong pasti gosip ya. Nah apalagi Oke. Jadi udah sih ya, kalau misalkan seputar woman support woman itu sih nggak jauh-jauh dari itulah ya. Kalau misalkan kalian nih punya pengalaman yang sama, boleh tulis di kolom komentar. Komen down below. terus kalian relate nggak sama yang tadi kita obrolin? kalau nggak relate juga omongin tentang aja lah. circle, tentang semua, tentang circle, tentang belak-belakan, tentang ngasih tahu tentang woman support woman, tentang ngebela, tentang dan lain-lain. Sekian podcast hari ini. Terima kasih kepada Ketan Susu Bang Jo Cihapit. See you guys in the next Bye-bye. podcast. Bye.